Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasaba Stambuk M1B1 19103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengelolaan lingkungan hidup. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini yaitu 1. Menjelaskan fungsi pemerintah Indonesia yang dapat dilakukan atau dilihat menggunakan kacamata politik itu sendiri. Kedua, menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Ketiga, menjelaskan pengertian kota hijau. 4. Menjelaskan pengertian bangunan hijau. Dan kelima, menjelaskan pengertian industri hijau. Keenam, menjelaskan beberapa teknik untuk penerapan sustainabilitas atau kelestarian berkelanjutan. 7. Menjelaskan jenis organisasi yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipe-tipenya. Ke-8, apa yang dimaksud dengan perilaku hijau. Tujuan dari penulisan ini yaitu 1. Menganalisis permasalahan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, mengetahui instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup meliputi politik hijau, ekonomi hijau, kota hijau, bangunan hijau, industri hijau, teknologi hijau, organisasi, dan perilaku hijau. Politik hijau. Dalam konteks keindonesiaan, politik hijau dapat dikaji dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Fungsi pemerintah Indonesia yang dapat dilihat menggunakan kacamata politik yaitu 1. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif yaitu mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam, termaksud syarat-syarat ketika melakukan eksploitasi sumber daya alam, bahkan sebelumnya melaksanakan eksploitasi. Contohnya seperti pemerintah mewajibkan PT Semen Indonesia melakukan AMDAL sebelum mendirikan pabrik semen dan eksploitasi sumber daya alam di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Kedua, fungsi alokatif. Fungsi ini menempatkan berbagai jenis manfaat material dan non-material untuk kepentingan kelestarian lingkungan hidup. Contohnya, pemerintah Indonesia membentuk beberapa kementerian lingkungan hidup dan Kementerian Kelautan yang tugasnya mengurusi hal ihwal lingkungan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan berbagai jenis lainnya. Kemudian ketiga, fungsi distribusi. Di sini pemerintah telah memberikan berbagai bantuan yang bersifat material dan non-material untuk kepentingan kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Contohnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membagikan 690 paket bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan kepada para nelayan sebagai solusi mengatasi maraknya illegal fishing yang merusak lingkungan kita saat ini. Dan keempat adalah fungsi ekstraktif, yaitu keputusan politik yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memonopoli penyerapan sumber daya alam
untuk kepentingan kelestarian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Contoh dari fungsi ekstraktif ini yaitu adalah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau disingkat dengan ESDM, pemerintah badan usaha milik negara atau BUMN beserta perusahaan di bawahnya mengelola langsung eksploitasi sumber daya di pegunungan-pegunungan Kedeng untuk produksi semen. Kita melangkah pada materi selanjutnya, ekonomi hijau. Prinsip-prinsip ekonomi hijau yaitu 1. Mengakui nilai dari investasi sumber daya alam itu sendiri. 2. Mengurangi kemiskinan. 3. Meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial. Meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial di sini bahwa agar masyarakat itu tidak banyak sekali pengangguran. 4. Mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil. 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. 6. Mendorong pola hidup yang rendah. 7. Melestarikan sumber daya alam. Di sini juga terdapat gambar ekonomi hijau yang di dekat bangunan itu ada pohon-pohon hijau supaya agar karbon dioksida itu tidak tercemari oleh lingkungan. Kemudian C. Kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Prinsip-prinsip kota hijau yaitu 1. Mengintegrasikan komponen alam dan buatan. Kedua, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. 3. Minimalisasi dan pendaur alam kota. Pendaur ulang limbah. 4. Mengurangi ketergantungan terhadap daerah. Di sini juga terdapat gambar kota hijau yang kotanya itu asri, indah, tidak tercemar oleh lingkungan. Baik, selanjutnya kita melangkah ke bangunan hijau atau grand building. Grand building adalah bangunan yang dimulai sejak tahap perencanaan, penggunaan, pengoperasian hingga dalam proses pemeliharaannya yang memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga kualitas mutu dari kualitas udara di dalam ruangan dan memperhatikan kesejahteraan bagi penghuninya. Di sini juga terdapat gambar bangunan hijau yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidupnya. Baik, selanjutnya kita melangkah pada bagian E, industri hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan manajemen lingkungan di mana suatu sistem industri tidak dipandang secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, akan tetapi sebagai satu kesatuan yang utuh, saling mendukung dalam rangka mengoptimalisasi siklus material ketika suatu bahan baku diproses menjadi bahan baku. Sini juga terdapat gambar industri hijau. Baik, selanjutnya kita melangkah pada bagian F, teknologi hijau. Teknologi hijau adalah salah satu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup sekitar kita. Beberapa teknik-teknik penerapan sustainabilitas atau kelestarian berkelanjutan yaitu 1. Produk daur ulang. 2. Inovasi teknologi baru. 3. Energi terbarukan. 4. Bangunan yang ramah lingkungan. 5.
kimia hijau, dan keenam teknologi nano hijau. Di sini juga ada gambar teknologi hijau. Selanjutnya kita melangkah ke bagian G, organisasi hijau. Organisasi hijau di sini memiliki jenis organisasi yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya, yaitu 1. Organisasi global, kedua organisasi regional, ketiga organisasi Indonesia, keempat organisasi non pemerintah Indonesia. Di sini juga terdapat gambar organisasi hijau ya. Dan sekarang kita pindah ke bagian H, perilaku hijau. Perilaku hijau itu sendiri adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Bahwasanya ketika lingkungan kita rusak, maka kegiatan manusia itu sendiri tidak bisa berlangsung dengan baik karena lingkungannya tidak bagus atau tercemar. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan memelihara lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam penerapannya sangat dibutuhkan partisipasi atau peran di masyarakat untuk mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup kita yang lebih baik agar kita menjadi manusia atau pribadi yang sehat dan lingkungan yang lebih baik lagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.